Baik, selamat sore buat teman-teman semua yang masih mendengarkan 92,2 MHz Ciara Jauh John yang teman-teman temani kamu di sore hari ini on Sore Ceria teman-teman, and it's time to Music Planner teman-teman ya. Ini sebuah program Pro 2 FM ND yang membahas berbagai kisah-kisah inspiratif dari para pecinta seni ya ataupun pelaku industri teman-teman ya, tentang hal-hal yang bikin mereka in love dengan dunia musik tentunya ya, bukan dunia sandiwara teman-teman ya. Dan di sore hari ini kita bakal kedatangan dua sosok yang luar biasa teman-teman. Ini bukan cuma jago bermusik tapi juga jago singing teman-teman. Dengan background mereka yang memang banyak sekali belajar banyak hal sampai mereka di titik ini teman-teman ya. Dan sepertinya saya tidak mau mention nama mereka, and saya bakal ngasih mereka waktunya buat memperkenalkan nama mereka berdua yang mereka all black ya teman-teman di sore hari ini teman-teman ya. Ada siapakah di hadapan Jao di sore hari ini? Silakan bro berdua. Oke, selamat sore teman-teman Pro 2. Saya Elton dan saya Ray. Oke, ada Elton dan Ray teman-teman Pro 2 FM yang tentunya kita bakal ulik ya mereka berdua ini. Yang berdua ini adalah musisi teman-teman ya, anak-anak muda yang masih terus berkarya teman-teman hingga saat ini. Dan kita bakal ngasih kamu juga ya berbagai banyak hal yang mungkin menjadi pengalaman juga buat mereka berdua, bisa di sharing di studio Pro 2 FM ND on Music Planner ya di sore hari ini teman-teman. Elton dan Ray ya, ini asalnya dari mana nih Bu kalau boleh tahu nih? Elton dulu. Iya. Oke, silakan. Kalau saya aslinya ND. Oke, Elton dari ND ya. Iya. Kalau saya asli dari Kupang, cuma karena tugas jadi pindah ke sini. Oh, ini tugas sudah sah di kota Ende ini ya? Iya. Atau akan pindah lagi? Dia startnya mulai dari Januari, entah sampai kapannya belum tahu sih. Oke. Semoga buat tadi Ende bro ya. Ya, Semoga senang di Ende di sini. Oh ya, asik ya. Oke, jadi itu adalah background mereka berdua teman-teman ya. Dari Ende dan juga Kupang yang akhirnya dipertemukan di kota Ende juga teman-teman ya, dan tentunya juga punya passion yang sama yaitu music tentunya ya. Dan kita langsung saja teman-teman, kita mau tahu nih Elton dan juga Ray ya, kapan kalian itu sadar ya kalau kalian tuh punya interest dengan dunia musik nih? Ray dulu silakan. Oke, kalau untuk mulai awal interest dengan musik itu sebenarnya kalau dari keluarga sih bukan dari keluarga pemusik sih, cuma memang kita tumbuh dari kecil sudah sering mendengarkan lagu, contohnya lagu rohani dan lain-lain, dan mulai sadar untuk ketertarikan dengan musik, terkhususnya dengan kayak band gitu, itu mulai dari SMA karena di SMA zaman kita itu kan banyak lomba-lomba gitu, lomba-lomba band di sekolah. Jadi anak SMA di sekolah itu kan ketika ngeband itu kan terlihat asik, keren gitu kan. Jadi itu sebenarnya titik pertama senang melihat orang bermusik di situ sih. Oh, jadi mungkin Ray melihat kayak band itu menarik begitu ya? Ya. Atau mungkin pernah ikut-ikutan pensi juga dulu? Kalau dulu sebenarnya tidak pernah sih, karena untuk main band pertama kali pun itu 2021 untuk pertama kali. Oh, 2021. Ini berdua, ini sama-sama satu angkatan ke SMA-nya atau ada yang lebih senior nih antara kalian berdua nih? Kalau secara umur saya lebih senior, lebih umurnya di atas Elton. Oke. Cuma untuk pertemuannya itu mungkin karena ini ya, circle dalam bermusik itu. Jadi Elton dulu kan di Kupang juga. Elton dulu di Kupang juga. Jadi bandnya Elton itu, teman-temannya Elton itu, setelah saya kerja itu saya berteman dengan mereka gitu. Jadi teman-teman Elton dulu yang ngeband dulu tuh akhirnya saya berteman dengan mereka. Makanya ketika saya mau pindah ke sini, mereka titip pesan sudah ke sana nanti ketemu teman kami dulu vokalis cuma sudah di Ende. Gitu. Jadi sudah ke sini, kebetulan Elton dulu satu kantor di Pegadaian ini, di Pegadaian Syariah di Melati. Jadi terakhir sudah ketemu lah dengan Elton. Oke, pada akhirnya ini ya meet and greet-nya mereka berdua ya. Kalau kakak Elton? Oh iya. Kalau saya sendiri hampir mirip. Dan dulu itu tuh kenal gitar sih lebih pertama tuh. Itu dari Om. Om tuh bukan musisi, tapi dia kayak penikmat musik juga. Oh, oke.
yang jadi dia kenalkan lagu-lagu Malaysia waktu itu, rock Malaysia, rock balad, dia kenalkan, terus dari situ mulai suka musik dan suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu oldies, pokoknya yang warna-warnanya slow rock apa segala macam. Oke. Jadi makin kesini akhirnya waktu SMP itu pernah isi juga kayak acara-acara Valentine di sekolah gitu. Lalu setelah itu yang lebih fokusnya itu tuh pas yang hampir mulai mendekati fokus itu tuh pas SMA itu tuh. SMA kebetulan kan waktu itu tuh ada pentas teater waktu itu. Jadi dicarilah gitu tuh, maksudnya kayak apa namanya pemain musik. Waktu itu kebetulan dipercayakan potong bass, jadi juga waktu itu nyanyi itu belum tuh kakak. Akhirnya pas kuliah, itu baru betul-betul apa namanya, betul-betul innya tuh di situ. Oke. Tapi SMA tuh sudah nyanyi di wedding ya Pak ya? Oh iya. Iya, sama sudah ini wedding ya Pak ya. Oke, kita break dulu teman-teman, kita ke lagu dulu ya. Hepan terus di Pro FM ini kita akan balik lagi di Music Planner ya, masih dengan Elton dan juga Ray teman-teman di Pro FM ini, teman terbaik kamu. Memang tak semudah bicara, tak seindah yang dibayangkan. Bukan juga kebetulan, tak semudah memutar balikan tangan. Takdir mempertemukan kita. Aku tak bisa, kalau harus diulang, takkan mau diulang. Ya, walau kisah ini sudah lama berhenti, tidak ada yang penting, tidak ada yang garis hidup, tidak ada yang tentukan. Walau masa lalu, ku tak akan melupakan masa ini, hanya sebuah kisah yang pasti aku bisa, karena kisah ini penuh arti, tak peduli walau badai menghalangi. Kisah ini penuh arti, tak peduli di mana tak peduli, ku tak peduli. Kisah ini penuh arti, tak peduli walau badai menghalangi. Kisah ini penuh arti, tak peduli karena tak peduli, ku tak peduli, aku tak peduli, aku tak peduli. Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung
pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam 2 keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Dari Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Alright teman-teman Pro 2 FM ini kita masih di Musicpreneur barengan sama Elton dan juga Ray teman-teman. Kita masih terus mengulik ya mereka berdua ini seperti apa teman-teman, in love-nya dengan ataupun passion-nya dengan dunia musik teman-teman. Buat yang bertanya-tanya tentang Elton dan juga Ray silakan di nomor WA kita ya 0821 4765 0422 teman-teman ya, di 0821 4765 0422 ya. Silakan untuk yang mau bergabung di sore hari ini. Kita buka sekarang juga ya line question-nya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke Elton dan juga Ray ya di sore ini teman-teman ya. Tadi kalau soal background musik ya, tadi suka lihat orang latihan band dari si POV-nya Ray dan juga dari POV-nya si Elton juga suka lihat, mungkin om-omnya juga suka dengar-dengar lagu-lagu yang memang bagus-bagus, akhirnya makin suka-suka dengan dunia musik juga nih teman-teman. Nah, tadi kan kalian sudah punya interest dari awal seperti itu, dan kali pertama nih mungkin kalian itu coba-coba untuk bisa bermain gitar atau mungkin coba-coba untuk tampil di depan publik ya, mungkin di sekolah ya, atau mungkin di dunia pensi atau mungkin di gereja atau seperti apa mungkin ya, kebaktian atau seperti apa mungkin itu di saat kalian first time tampil ya, di yang emang ini real time kalian tampil di depan umum, depan publik ya, mungkin kira-kira yang kalian rasakan pertama itu apa nih pada saat first time tampil depan publik, momen pertama nih, pertama kali Elton? Oh ya, kalau saya waktu itu pas teater tuh kakak waktu itu kebetulan yang masih SMA waktu itu yang penampilan pertama betul-betul perdana waktu itu yang tampil di depan umum, terus tapi itu bukan nyanyi waktu itu, jadi kebetulan jadi sebagai pemusik, pengiring inilah waktu itu tuh, kebetulan kan teater musikal, jadi kita semua waktu itu tuh memang prepare selama 2 bulan dan memang pentasnya tuh di lapangan Suradikara waktu itu di atas. Jadi kebetulan waktu itu orang India juga banyak, antusiasnya banyak juga, lumayan crowdnya juga pecah juga waktu itu, dan ditambah juga dengan alumni-alumni yang dari luar-luar juga datang, itu juga lumayan bikin kita juga gugup juga sih waktu itu, jujur. Apalagi saya waktu itu yang perdana sekali itu hampir waktu itu salah main juga, tapi bisa bisa ditutupi juga. Oke, itu first time pertama kali mungkin gugup juga ya, juga tampil di depan publik yang orangnya juga banyak nonton. Kalau Ray pertama kalinya first time gimana rasanya? Kalau saya pertama kali itu 2021 itu di kantor, itu pertama kali juga saya ngeband itu, karena di kantor itu disediakan alat dari kantor tuh untuk fasilitas untuk ngeband gitu. Jadi kebetulan ada teman-teman di kantor di Kupang yang punya selera musik, punya hobi yang sama mengenai musik, jadi kita berkumpul buat band, jadi sering tampil di acara-acara kantor gitu. Dan tampil pertama itu
jujur itu sangat gugup karena karena biasa kalau main gitar gugup pasti akan lupa sebuah kunci, biasa begitu. Jadi itu tidak akan dilupakan sih. Cuma memang semua proses harus melewati itu sih. Bersyukur pernah melewati itu. Masih ingat tidak lagu yang Ray tampilkan saat itu lagu apa pada saat itu? First time tampil itu lagu apa? Lagu apa ya? Masih ingat? Niji kayaknya. Niji. Hapus Aku kalau tidak salah. Oh, Hapus Aku. Ya. Wah, ini zaman-zaman dulu SMA rame ya teman-teman ya, di era 2000-an ke atas teman-teman ya. Niji, Hapus Aku. Setelah mungkin first time tampil depan publik dan akhirnya tahu, oh seperti ini ya kalau manggung ya, seperti ini ya. Kalau misalnya kita tampil depan orang banyak ya. Itu jadi ke-trigger yang akhirnya membuat kalian itu kayaknya seru nih kalau misalnya manggung-manggung ya, ataupun makin belajar banyak soal dunia gitar dan dunia tarik suara teman-teman ya. Ada tidak penyanyi favorit yang mungkin kalian berdua itu jadikan sebagai sumber inspirasi, baik itu Indo maupun manca? Elton apa? Siapa? Kalau saya dalam negeri Elo, Mas Elo itu. Oh ya, WhatsApp ya. Mas Elo itu, terus Glenn Fredly. Oh, mendiam ya. Almarhum tuh. Itu keren karya-karyanya, terus warna musiknya, terus instrumen dan sebagainya. Terus kalau mancanegara itu ada John Mayer. John Mayer, terus apa lagi? Bruno Mars. Oke, Bruno Mars. Bruno Mars juga. Terus apa lagi? Itu sih dulu sih. Oke, aduh, ini nama-nama musisi yang memang sebenarnya mungkin punya andil kuat juga ya, buat efek juga mungkin buat Elton gitu ya. Ada tadi ada Elo ya, yang memang ini penyanyi senior juga teman-teman. Glenn Fredly dengan lagu-lagu yang menyentuh semua lagu-lagunya. John Mayer dengan lagunya unik, apalagi yang Your Body Is Wonderland itu ya. Aduh, the sweet song ever teman-teman ya. Dan juga tapi siapa tadi Bruno Mars ya, dan ya kalau Bruno Mars memang vocally itu sangat-sangat paten sih teman-teman ya. Kalau Ray? Kalau saya sih untuk yang di Indo itu ada Lukmannya Noah. Uki. Lukman. Itu karena Lukman, kenapa saya sangat senang dengan dia, karena dia itu bisa bermain gitar, membuat sebuah melodi dengan simple, tapi bisa membuat lagu itu menjadi enak. Itu yang tidak semua orang bisa sih, makanya saya sangat ini orang keren sih. Sama partnernya Uki, itu kan dia tuh gitaris, dia tuh sebenarnya jago, cuma ketika di panggung dia tuh tampil secara dewasa, di mana dia tuh bagi part sama Lukman itu. Jadi dia tuh walaupun dia jago, cuma dia bisa rendahkan dirinya untuk bisa bermain sederhana, untuk bisa in di lagu itu. Itu yang makanya dia keren. Sama dia kan mixing lagu juga. Nyawanya Noah itu kan di dia juga. Makanya jadi panutan. Kalau untuk luar John Mayer sih, karena jujur sangat suka main gitar itu, karena kayak in di gitar itu kayak salah satu John Mayer. Pas dengar lagu Slow Dancing in the Morning sama Graffiti yang di live LA, itu makanya itu hampir setiap hari dengar itu sih. Keren. Dia memang cowok-cowok akustik ya si John Mayer itu ya. Apalagi gitar akustikannya tuh sangat-sangat melekat sekali. Jadi yang manca cuma John Mayer saja atau ada lagi? John Mayer. Oh, oke. Tapi ya kayaknya si Peter Pan itu kayak mungkin ada yang hijrah juga ya, di salah mereka juga ada yang kayaknya sudah hijrah dia sekarang. Ya, ada sekarang kan sisa si David sama si Ariel sama Lukman. Tapi mereka pernah menjadi legend pada masanya teman-teman. Iya, benar. Oke, jadi itu dia berbagai penyanyi ya ataupun musisi yang mungkin menjadi sumber inspirasi bagi Elton dan juga Ray, teman-teman ya. Kenapa mereka tuh bisa berjalan di track musiknya itu yang tepat, teman-teman ya. Mau teman tanda-tanda silakan di 0821 teman-teman, di 0821 4765 0422. Kita break lagi, we'll be right back teman-teman ya. Di sore hari ini on Musikpreneur di Pro FM ND, teman terbaik kamu. Tell me what you want, girl, I wanna know. Please don't make it complicated. We ain't gotta complicate it. It could be so simple, babe. Don't know why you're driving me crazy. Please don't make it complicated. We ain't gotta complicate it.
simple, babe. Don't know what you're driving me crazy. So make it complicated. But it complicated. Tell me what you want. Girl, I wanna know. Please don't make it complicated. We ain't gotta complicate it. It's so simple, babe. Don't know what you're driving me crazy. So make it complicated. Let it complicate it. Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur Pro 2 Network. Musikmu jangan ragu, Musicpreneur buatmu maju. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 3, 2, Satu nomor lagu dari Stand By Me, Oasis,
khususnya buat teman-teman semua Pro 2. Maybe me and threw it up on Sunday, yeah. I've got a lot of things to learn. Said I wouldn't ever leave it one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know the only seems to come and go away. Times are hard when things have got no meaning. I found a key upon the floor. Maybe you and I will not believe in the things we find behind the door. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know the only seems to come and go away. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows. Nobody knows the way it's gonna be. Gosh damn ya, that's my bro Elton dan Ray teman-teman ya. Send by me from Oasis teman-teman. Ini bikin suasana lebih enak lagi cuy di studio Pro FM ND teman-teman ya. That's it, first performance ya dari Elton dan juga Ray teman-teman ya di sore hari ini. Buat yang masih mau bertanya-tanya silakan buat berdua di 082147650422 di 082147650422 teman-teman silahkan bergabung ya di line WhatsAppnya kami. Ini mau telepon ataupun mau chat WA boleh teman-teman ya di Pro FM ini teman terbaik kamu. Oke, kalau berbicara soal gitar ya, ini tentunya Elton dan juga Ray ini punya perspektif tentang sebuah gitar ya. Karena sebuah gitar itu menentukan keindahan sebuah bunyi ya. Dan tidak semua gitar mungkin bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian sukai ya dari sebuah bunyi dari petikan gitar itu sendiri. Nah kalau misalnya Elton dan juga Ray ini punya referensi tidak kalau soal pilihan gitar ini sendiri? Kayak tadi yang pertama itu kan gitarnya enak banget ya cuy. Kalau Ray? Kalau untuk gitar, kenapa gitar? Karena gitar tuh gimana ya? Gitar itu dia tuh cuma sebuah alat, cuma dia tuh bisa bernyanyi gitu loh. Yeah. Terus kalau untuk pilihan gitar itu memang ada, kalau kita memilih gitar itu biasa kan tergantung dari selera kita masing-masing ya. Kan ada gitar yang suaranya bright, ada yang gitar yang suaranya lebih kayak tribalnya lebih keluar gitu. Kalau saya lebih suka yang kayak Tergantung kebutuhan sih, lebih kayak selera sih. Kalau saya lebih senang kayak gitar yang suaranya kayak chord gini, yang kayak mahogany gini, saya senang sih. Makanya dari dulu pakai gitar tuh selalu ini sih chord sih. Oke, sih. Karena dari karakter suaranya memang lebih kena sih kalau di saya. Saya juga chord lebih bagus juga semuanya ya. Chord gitar juga, chord piano apalagi, aduh keren banget. Kalau Elton? Kalau saya sih pilihan gitarnya? Pilihan gitar. Kalau pilihan gitar, chord juga sama. Chord. Itu kenapa chord? Karena kalau chord yang kita pakai sekarang ini dia kebetulan kita juga kan masih kayak masih akustik. Ya.
akustik folk, jadi masih belum dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke pro gitu. Masih You are pro, man. jadi masing-masing ngulik-ngulik lagi, masing-masing belajar juga. Jadi kenapa chord? Karena chord tuh paling standar lah untuk ini. Sebenarnya ada juga yang lain yang juga tergantung kebutuhan juga. Biasanya juga kalau rekaman label besar, kalau misalkan yang kebutuhannya akustik yang betul-betul yang full tergantung kebutuhan dari lagu itu biasanya kayak ada yang Gibson J200 itu biasa itu yang harganya selangit juga. Iya. Tapi kualitasnya juga tidak bisa dibohongi. Iya, betul. Kualitasnya juga lumayan. Ada harga, ada kualitas. Iya, betul. Ya, jadi gitar-gitar itu menjadi pilihannya Elton dan juga Ray, teman-temannya. Kenapa sepengaruh itu moodnya seorang gitaris ya dalam memilih gitar? Karena itu pasti ngaruh akan bunyi dan crispy-nya sebuah bunyi gitar itu pasti akan ngaruh juga ke moodnya mereka, teman-teman. Kebayang kalau misalnya mereka mau tampil depan umum, depan panggung terus dikasih gitar yang ya begitulah teman-temannya, jadi otomatis juga itu akan ngaruh juga tuh dengan mereka tampil di depan publik, teman-teman ya. Nah, kita belum singgung soal genre ya, genre yang kalian sukai ya, the most genre yang paling sukai itu kalau Ray dan juga Elton nih apa kalian suka semua genre atau mungkin pilihan genrenya seperti R&B atau pop atau apa segala macam atau EDM maybe? Kalau dari saya sih kalau tumbuh dari lagu-lagu rock, alternatif rock, terus popang itu dari dulu sih. Cuma pas waktu ngulik gitar yang betul-betul indie gitar itu selera musik otomatis agak berubah sih, dari alternatif rock sama rock dia mulai berpindah ke mulai suka sama blues, mulai suka sama jazz yang dulu memang tidak in lah kalau dengar jazz sama blues, kayak tidak ketemu feel-nya gitu. Kalau sekarang malah jadi senang sekali dengar itu. Gitu sih. Oke. Yang sebelumnya mungkin kurang interest, Ya, sekarang malah betul. jadi jauh lebih interest. Kalau Elton? Ternyata ya pas ngulik itu ternyata kayak blues sama jazz itu lebih, dia tuh punya tingkat ribet yang bikin seni lah ketika kita ngulik gitu. Keren sih. Itu mungkin sudah menjadi selera baru ya buat Ray tentunya ya, dalam genre musik. Kalau Elton? Kalau saya karena berangkat dari itu tadi kakak, dari background ini, om yang sering kasih dengar list kayak lagu-lagu oldies, terus kayak lagu-lagu slow rock, jadi kayak lebih tertarik ke situ sih kakak. Itu tapi kita juga kadang-kadang kalau untuk kebutuhan konten kita biasa ini kakak kayak menyesuaikan tuh. Kalau misalnya yang sekarang lagi hype apa, kita coba bawakan itu, kita lawan idealisnya kita sih kan. Karena ya emang harus sama idealis ya, tapi ya itu baik kembali ke masing-masing orang ya Pak ya. Oke, silakan teman-teman ya di 082147650422 ya. Di 082147650422 untuk yang mau tanya-tanya ke Elton dan juga Ray, teman-teman silakan di sore hari ini. Ada yang bergabung ya, thank you. Ini dari Cynthia, selamat sore buat Cynthia. Thank you so much buat yang sudah stay tune di Pro FMND. Kak, saya mau tanya, kalau misalnya bermain gitar itu kunci yang paling mudah dipelajari itu kunci apa Kak? Karena masing-masing orang bilang tuh kunci G yang paling simpel, tapi menurut saya tidak Kakak. Ini kayaknya beginner nih, apa nih? Biasanya mayor sih, kayak apa namanya, kayak chord mayor itu kan. Itu kan paling basic dan paling gampang biasanya, kayak C, F, G kayak gitu dasar-dasarnya tuh. Oke. Paling gampang ya kayak memang kunci G sih. Karena tekan satu kali saya sudah bisa. Biasanya diakali dengan gitu. Ya, bisa diakali begitu sih. Tapi kalau mau saran sih kayak mending ini sesi ke siapa namanya? Cynthia. Ke Cynthia. Ini kalau untuk saran sih ke Cynthia, mending kayak cari lagu-lagu yang apa? Yang easy listening gitu tuh kakak, yang gampang. Dan jangan cari lagu-lagu yang chordnya susah. Karena dari situ tuh kakak bisa kayak apa namanya, kayak bisa ikuti chord dasarnya dari lagu itu tuh, chord kayak dia punya original chordnya tuh, itu lebih gampang biasanya. Kayak misalnya lagu Ayahnya siapa ya, jadi waktu itu Ayah juga dari EP3 juga lagu Ayah. di mana itu kan paling gampang tuh, akan ku cari, itu kan paling kayak, kalau dari C kan dia C
C habis dia F kayak gitu. Itu paling simpel sih sebenarnya. Sebenarnya itu Untuk paling belajar gitu. sih, paling salah satu paling sulit itu ketika belajar chord sih, waktu awal kita mulai belajar chord, karena itu proses di mana melibatkan fisik kita, tangan kita. Nah, biasanya kebanyakan orang menyerah untuk belajar gitar tuh ketika sudah mulai rasa sakit di jari dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita tumbuh progresnya itu mulai dari rasa sakit dan kesulitan yang kita belajar. Jadi jangan menyerah untuk belajar yang hal-hal yang sulit, karena biasanya kita progres dan kita tumbuh itu dari hal-hal yang sulit sih. Gitu. Iya betul, agree teman-teman. Proses itu betul-betul nikmat sekali cuy ya. Ke tahap final itu, proses itu adalah hal yang betul-betul kita nikmati sekali ya teman-teman ya. Ada yang bergabung kembali ya. Selamat sore buat ya Kakak Denny. Selamat sore buat Kakak Denny ya, terima kasih banyak. Selamat sore buat kakak di studio. Saya Denny di Kalimati. Saya mau tanya nih kakak, kalau misalnya kita bermain gitar itu, apakah perlu teknik-teknik khusus kak? Kadang kan saya juga susah nih kak, kalau misalnya ada sebuah lagu yang memang susah untuk dibawa secara akustik, tapi saya mau sekali itu lagu itu bermain secara akustik, tapi takutnya merubah seluruh isi lagunya kakak. Contohnya kayak lagu dangdut, saya mau ke bawa akustikan, ataupun lagu R&B, tapi saya mau bawa ke versi yang akustikannya kakak. Kadang itu masih susah buat saya merubah sebuah genre lagu ke genre yang sesuai dengan akustikan kakak. Karena menurut saya mungkin tidak semua lagu bisa cocok jadi akustik. Ya gimana nih? Kalau dari saya sih sebenarnya kalau mau bicara tentang bisa atau tidak itu sebenarnya bisa-bisa saja. Jadi dan untuk jadi enak atau tidak tuh perspektifnya itu masing-masing orang berbeda gitu. Jadi tergantung kalau memang kita rasa ketika dari dangdut mau ubah ke akustik dan kita mau main dan rasa akan ini bisa begini, ya just nikmati saja lah begitu. Jangan dengar apa kata orang begitu. Betul-betul. Kalau mungkin mereka takut kali ya. Mungkin kalau misalnya merubah genrenya ke itu takutnya mungkin bisa lagunya jadi beda atau bagaimana begitu. Kalau Elton pernah lagu yang mungkin orang lain tuh pikirnya lagu ini kayaknya susah nih mau dibawa ke akustik nih, tapi ternyata bisa dibawa ke akustik begitu. Sejauh ini pernah kakak, pernah kayak contoh lagu apa waktu itu ya. Saya pernah bawa satu lagu rock. Oh ya, lagunya Dangerous kalau tahu itu band rock 90-an tuh. Jadi judulnya I Still Think About You. Jadi waktu itu waktu itu masih di Kupang kakak ceritanya. Jadi ini sekalian sharing buat teman siapa tadi? Denny. Jadi waktu itu tuh kebetulan di Kupang. Jadi kita kebetulan kayak duduk pas selesai rekam yang waktu itu sama band tuh. Waktu sisi rekaman selesai. Jadi sudahlah kayak isi-isi waktu kosong gitu tuh. Enaknya cover apa nih gitu. Oh ya sudah, I Still Think About You kayak gitu. Sudah. Itu tuh lagu slow rock dan itu betul-betul rock itu lagu itu tuh. Jadi tiba-tiba kita kayak pas coba akustikan gitar kosong saja dan ternyata enak gitu. Jadi sudah take gitu. Oh oke, kita take kayak gitu. Wih, ini kurang apa ya? Oh ya sudah, backing vokal kayak gitu. Ya sudah saya kasih tambah backing vokal. Dan hasilnya enak kakak. Jadi tergantung dari kreativitasnya kita saja. Jadi bukan soal si lagu ini nih kayak genrenya susah, kayak kebanyakan orang bilang susah apa segala macam. Kembali lagi sih kayak tergantung dari kreativitasnya kita. Untuk outputnya ke orang itu tuh itu kembali lagi ke masing-masing gitu tadi. Karena kan selera orang kan beda-beda. Itu memang tidak bisa dipungkiri itu kakak. Intinya kita buat saja. Yang penting selama esensi lagu itu tuh masih enak, masih terjaga ya saya rasa fine-fine saja sih kakak. Ya betul teman-teman ya. Balik lagi ke kita mau bawa ke lagu itu tuh mau ke arah yang mana, mau ke versi kita sendiri atau gimana gitu teman-teman ya. Just do it your own way teman-teman. Pasti bisa ya. Karena tadi seperti yang dibilang itu semua butuh proses teman-teman ya. Kalau misalnya masih terus belajar pasti kita akan benar terbantu dengan hal-hal baru ke depannya teman-teman ya. Kita balik lagi teman-teman, masih di Music Planner. Kita bakal balik lagi teman-teman di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Jika dia cintai
ada Alisa Astrid dan Jadikan Aku Yang Kedua. Dan saat ini pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya RRI ini mengumandangkan seruan azan maghrib untuk musim di wilayah kota ND dan sekitarnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والصلاة وجرد علية الرفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد bawaan itu tidak bagus
Ada yang bagus tapi ada yang tidak bagus. Kakak masih pakai FL versi lama tuh yang Sudahkah kau mengerti semua ini yang tak terungkap dengan sejumlah kata, setulus hati sepenuh jiwa, dirimu satu mimpiku, ku meraku dalam tatapanmu, adakah arti di balik itu? Pertama indah bagaikan surga, bila kau selalu di sini. Ku tahu hanya dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu, ku ingin miliki dirimu. Tulus hati sepenuh jiwa, dirimu satu mimpiku, yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu, ku ingin miliki dirimu. Cinta hangatnya rasa saling menyapa, aku pun merasa untuk menahan rasaku baru. Adakah getaran itu? Hanya dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu, ku ingin miliki dirimu. Ku tahu hanya dirimu yang mampu begitu. Semua rinduku punya arti satu, ku ingin miliki dirimu. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. When I'm with you, the stars are running through my head. I wanna tell you, but I don't know how this will end. Wish I could help it. I'm bored and it's just not the same. And maybe I'm to blame. I know it's tough, I've had enough of always running round with these, yeah. I'm giving up, this isn't love. Honestly, think it's time to leave, 'cause I've been searching for something new. Cross that ocean, forget this view. Just trying to be honest, I got no time to lose. So I've been searching for something new. They say practice makes perfect, but I don't know if it calls. Believing and learning, we gotta find what we want. Too bad I thought
honestly think it's time to leave. 'Cause I've been searching for something new. Could cross that ocean or get this view. Just trying to be honest, I got no time to lose. So I've been searching for something new. My baby, my sweetie, my honey bunny, datang kemari. Rumahku lagi sepi, rumahku lagi sepi. My baby, my baby, my baby. Emang papa mama kamu lagi kemana? Orang-orang di rumahmu ada di mana? Ada di mana? Mamaku, papaku keluar negeri, di sini aku sendiri dalam sepi. Canda denganku, ngobrol denganku, kita habiskan waktu sampai menjelang subuh. Aku mau kamu mandi dan minum jamunya dulu, biar badan kamu enggak bau bila di dekatku. Oke gas, 1, 2, 3 langsung tancap gas. Lihat tapi sudah jam 10 pas, jam 10 pas. Ambil motor langsung cabut, daripada gabut di jalan raya kita ngebut, ngeng ngebut. Sorry baby, I'm sorry baby, aku terlalu happy. Aku lupa bawa pengaman, helmku ketinggalan, balik kanan. Lebih baik cari aman dan keselamatan daripada nanti kecelakaan, hancurlah masa depan. Mamaku, papaku keluar negeri, di sini aku sendiri dalam sepi. Canda denganku, ngobrol denganku, kita habiskan waktu sampai menjelang subuh. Aku mau kamu mandi dan minum jamunya dulu, biar badan kamu enggak bau bila di dekatku. Datanglah ke sini sayang. Mau aku mau, tapi tak bisa malam ini sayang. Datanglah kembali sayang. Bukan nyata sayang, bukan nyata cinta, tapi memang ternyata bensinku juga sudah tak ada. My baby, my sweetie, my honey bunny, datang kemari. Rumahku lagi sepi. Alright teman-teman, program ini kita masih di Musikpreneur teman-teman ya, untuk sore hari ini masih dengan Elton dan juga Ray ya, di Musikpreneur untuk kali ini teman-teman ya. Untuk Ray dan juga Elton ya, tadi kita belum singgung soal
lagu favorit kalian ya. Lagu favorit yang mungkin bisa dijadikan ini lagu kayaknya menjadi lagu anthem bagi saya pribadi gitu ya, dalam bermain musik ataupun mungkin di salah-salah waktu buat istirahat ya, ataupun lagu ini nih wajib selalu ada di playlist yang kalian saat play lagu yang ketika mungkin tidur atau lagi break nih. Lagu apa nih, Elton? The most favorite song yang kamu selalu dengar sampai detik ini dan selalu ada di playlist kamu, Elton? Ini sih kakak, kalau lagu barat itu lagunya Eagles. Lagu apa? Eagles yang Love Will Keep Us Alive. Oke. Favorit songnya Elton Eagles ya. Kalau Ray? Kalau saya I Don't Love You MCR sih, karena kalau dengar lagu itu tuh kayak memorize gitu. Teringat dulu kan waktu SMA kenal bukan mantan sih. I don't love you. Di SMA itu kan lomba-lomba band apa semua itu kan kebanyakan rata-rata pakai itu. Terus itu pas zaman SMA itu kan lagu itu pas lagi hype gitu. Terus ya memang dia enak sih. Sampai sekarang tidak pernah termakan waktu sih lagu itu. Betul teman-teman ya. Memang kalau My Chemical Romance tuh rocknya tuh rock beda sih. Apalagi lagu Helena itu. Aduh keren banget lagu Helena itu teman-teman ya. Oke, tadi itu adalah lagu favorit mereka teman-teman ya, untuk mungkin jadikan sebagai bahan mereka untuk wah kayaknya keren nih kalau misalnya kita ngulik musik lagi dan lagi teman-teman ya. Dan setelah kalian berdua ketemu ya dengan kesibukan kalian yang juga berbeda-beda nih, bagaimana kalian bisa mencocokkan proses kreatif ya, mungkin lirik, musik atau productionnya kayak mana gitu? Kalau proses ketemu Elton itu sebenarnya kita sampai buat karya itu karena tumbuh dari keresahan yang sama. Karena saya waktu pindah ke sini jujur sebenarnya bingung karena tidak tahu di sini mau buat apa. Karena kerja dari pagi sampai malam tuh kayak sudah punya terjadwal gitu loh. Jadi kayak nanti terulang setiap hari begitu dulu. Jadinya kayak seiring bertambahnya waktu tuh tidak buat apa-apa gitu. Jadi saya berpikir kalau seiring berjalannya waktu itu saya harus buat sesuatu dalam ketika saya hidup gitu loh. Jadi ketika sudah tua atau ketika suatu waktu saya bisa melihat kembali bahwa ketika hidup di dunia ini ada guna begitu lah. Mungkin terlalu dalam ya, tapi esensinya begitu sih. Good, man. Jadi ketika seiring dengan Elton juga Elton punya keresahan yang sama karena jujur pertama kali ketemu Elton itu sebelumnya di Kupang tuh sudah sering dengar Elton karena Elton kan sebelumnya bandnya itu dia punya lagu juga. Jadi di sana saya sering dengar lagu jadi dia juga dan memang suaranya bagus. Dan sampai sini ketika dengar langsung itu saya langsung bilang Elton, lu punya bakat dan lu jangan pendam gitu karena sangat sayangkan kalau kayak saya lebih sayangkan kayak punya teman dan kayak punya talenta tapi kayak dikubur gitu loh. Jadi saya bilang Elton, udah kemanapun kita harus buat sesuatu gitu. Jadi sudah ketemu Elton main-main ke tempat saya. Jadi kita mulai buat mulai cover lagu dulu awalnya mulai rekam pakai HP dulu. Jadi belum kenal dunia mixing yang mulai di AW belum sih. Jadi mulai dari rekam di HP dulu. Setelah itu sudah mulai rekam. Saya bilang ke Elton kayaknya kita harus agak lebih bagus lah dari yang lama. Jadi sudah kita pelan-pelan mulai belajar DAW dulu. Pertama mulai kenal GarageBand, aplikasi gratis di HP. Jadi sudah install, belajar untuk bagaimana rekam. Jadi sambil tanya di teman di Kupang, ada teman saya Excel Dance di Kupang. Saya sering kontak ke sana, ini gimana caranya untuk rekam. Jadi sudah dari sana ajar, kita sambil berjalan waktu sambil rekaman lah. Jadi yang enaknya ketika di saat sekarang kita melihat ke 6 bulan yang lalu ketika pertama kali kita melangkah itu progresnya itu lumayan. Jadi kita melihat sebenarnya ke dalam suatu hal itu yang kita buat kita melihat progres sih itu. Oke. Jadi memang satu hal yang penting juga teman-teman ketahui bahwa memang ini juga yang paling juga saya ingatkan juga ke teman-teman yang saya kenal dan juga bahwa jangan pernah kalian matikan passion kalian, begitu. Passion apapun kalian baik itu
pembuat musiknya ataupun penyanyi ya, selagi kamu masih ada di dunia teman-teman ya, dan masih punya waktu juga buat berkarya, why not untuk tidak terus berkarya apapun karyanya teman-teman, dan apapun dan kapanpun waktunya ya, selalu ada waktu untuk kita yang sebagai orang yang in love dengan musik ya, untuk bikin karya itu tuh tidak akan pernah mati teman-teman ya. Karena kalau musik kita vakum, wadaw ya, itu pasti akan itu pasti akan stop segala-galanya, and then harus mulai lagi dari awal. Dan ya itu pasti akan cari-cari dari awal lagi. Tapi memang semua proses itu berawal dari nol teman-teman ya. Dan alangkah kerennya bahwa teman berdua ini memang mulai dari nol, dan akhirnya semakin progres dan bisa nih menjadi yang terbaik nanti di saat yang tepat teman-teman ya. Oke, jadi dari Ray dan juga Elton tadi memang sudah punya vision yang bagus ya untuk apa yang nanti mereka akan lakukan ya di karir mereka sebagai musisi ya. Teman-teman ada tidak kepikiran untuk bikin lagu-lagu original nih, Ray, Elton? Kalau untuk lagu original sudah ada beberapa lagu yang sebenarnya kita mau rilis, cuma keterbatasan mengenai dunia rekaman, dalam artian DAW, pengetahuan bagaimana cara rekam. Makanya saya bilang Elton, daripada kita menunggu sampai kita paham dunia rekaman baru kita rekam, lebih bagus sambil berjalan sudah kita cover lagu, upload. Jadi kita ada buat ini sih project kayak namanya tipis-tipis. Jadi di situ nanti kita upload semua karya kita gitu. Jadi untuk sementara kita upload dulu di channel masing-masing di Instagram masing-masing. Jadi supaya kita lihat, cek ombak dulu istilahnya. Ternyata aspirasi dari teman-teman sejauh ini sangat mendukung sih karya-karya kita. Oke teman-teman ya. Tapi memang kita memang mulai pelan-pelan teman-teman ya. Tapi pasti akan ada progres yang betul luar biasa kalau Elton dan juga Ray itu selalu konsisten ya untuk terus berkarya ataupun fokus untuk lebih banyak mengeksplain sebanyak hal tentang musik nih teman-teman ya. Tadi kamu sudah dengarkan di setelah lagu yang mereka bawakan juga keren kali teman-teman. Efron dengan vokalnya dan juga Ray dengan style gitarnya saat akustikan tadi memang keren juga teman-teman ya. Dan ini bisa menjadi contoh juga buat teman-teman luar sana mungkin ya. Kalau punya passion jangan dipendam teman-teman. Kalaupun sudah berjalan, jangan sampai kamu matikan passion kalian di tengah-tengah jalan. Itu sangat disayangkan sekali nantinya. Dan harapan kedepannya apa nih buat Elton dan juga Ray? Elton dulu, harapannya kedepannya apa? Harapan? Ya pastinya kepengen punya karya original katanya. Amin, semoga. Ya, terlepas dari yang band sebelumnya itu, karena anggap saja kayak balik lagi ke ini, kembali lagi balik lagi tuh. Kita mau Ray, atau mungkin bisa collab dengan kalian juga. Amin, semoga. Jadi harapannya itu sih kayak kita punya harapan yang sama juga untuk kayak punya minimal single lari ke EP terus gabung. Oke, betul. Mungkin kamu bisa mengikuti jejak temanmu ya, yang sudah punya single keren cuy ya. Ya karena temanmu ini orangnya sangat luar biasa cuy. Singlenya udah ada, sudah rame cuy ya di pasaran ya. Oke, dan Ray harapannya kedepannya bagaimana? Kalau harapan untuk project kita ya sama kayak Elton, semoga ke depan entah mau karya atau apapun, intinya kita selalu produktif sih harapan saya, selalu produktif. Dan untuk anak-anak muda di ND, saya sangat berharap karena ketika pertama kali saya datang ND, saya melihat sangat banyak potensi anak-anak, apalagi mengenai sini. Cuma jujur di ND tempat untuk berkarya anak-anak ND itu mungkin yang kurang gitu. Karena sebenarnya kalau memang disediakan tempat atau disediakan fasilitas, jujur anak-anak ND sangat luar biasa talentanya. Makanya saya berharap semoga ke depan semakin banyak tempat-tempat untuk anak-anak ND menyalurkan aspirasi dan hobi mereka gitu. Setuju sekali my bro Ray dan juga Elton ya. Sebenarnya banyak talenta-talenta yang masih tersembunyi, tapi kita masih mencari-cari teman-teman ya untuk yang ada di ND. Tapi kalaupun ada dan dapat, silakan dijaga baik-baik ya, jangan sampai lepas ya orang-orang hebat ini teman-teman ya. Karena mencari orang yang sefrekuensi itu tuh susah-susah gampang cuy ya. Apalagi memang sama-sama moodnya itu bisa bikin enak teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman semua yang masih mendengarkan Pro FM ND ya, bisa mencontohi Ray dan juga Elton ya teman-teman. Jangan pernah kalian matikan passion kalian ya, kesibuk-sibuk apapun ya, selupa apapun kalian teman-teman,
please ya sempatkan sedikit menit ya untuk berkarya ya, ataupun jatuh ataupun terus kembangkan passion kalian di dunia musik. Kalau kalian itu memang dari dulu interest dengan musik, jangan sampai passion kalian mati di tengah jalan, teman-teman ya. Kita masih akan mendengarkan satu cover terakhir teman-teman ya, dari Ray dan juga Elton di pagi ini on Pro 2 FM ND. love is brilliant, my love is pure. I saw an angel, oh that I'm sure. She smiled me at the subway, she's with another man, but I won't sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a cloudy place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I see her again, but we share the moment that we lost in the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in the crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Oh, yeah. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Oke, give applause to Elton dan juga Ray, my bro ya. The best performance ever di Studio Pro FM ini teman-teman. Thank you so much buat Elton dan juga
Ray yaitu adalah single dari apa ya? James Morrison atau? James Blunt ya. James Blunt ya. You're Beautiful itu kayaknya rilis tahun 2005-an teman-teman ya. Ya kita masih kecil-kecil ya. Kita masih kecil-kecil sekali saat ini. Tapi semoga kedepannya Elton dan juga Ray tetap semangat berkarya teman-temannya. Sekali lagi jangan pernah matikan passion kalian akan musik karena akan sangat berbahaya sekali kalau kamu sampai sepersekian detik itu tuh bisa pause akan passion musik kalian itu bahaya teman-teman ya. Tapi semoga kedepannya Ray dan juga Elton tetap exist di musik ya, tetap kejar passion mereka teman-teman dan juga bisa punya satu ataupun banyak lagu original ya teman-teman ya kedepannya. Good luck ataupun sukses buat Efren juga Elton kedepannya teman-teman ya. Dan jangan masukkan terus teman kamu di Pro FM ini hingga jam 7 malam nanti. So have fun terus di Pro FM ini teman terbaik kamu.